Oke, di video ini eh, kita akan bahas tema yang ke-8, yaitu tentang puasa dan kesehatan. Kita bahas dulu yang pertama, definisi puasa. Puasa di bahasa Arab itu disebut as-siyam atau as-saum. Siam atau saum artinya puasa. Nah, secara bahasa, puasa artinya menahan. Jadi, menahan diri dari apapun itu disebut puasa. Misal ada orang nggak mau ngomong, dia menahan diri nggak mau ngomong, dia disebut sebagai orang yang puasa ngomong gitu. Tapi pembahasan kita bukan itu. Pembahasan kita adalah puasa secara syariat Islam. Apa dia puasa dalam istilah syariat Islam? Puasa dalam istilah syariat Islam adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat yang tertentu. Itu namanya puasa secara istilah syariat Islam. Nah, sejarah puasa Ramadan. Kita bahas dulu sejarah puasa Ramadan. Jadi, puasa Ramadan itu baru diwajibkan di tahun kedua setelah hijrah. Jadi Nabi udah di Madinah, waktu itu bulan Syaban, Allah turunkan perintah puasa itu di bulan Syaban tahun kedua Hijriah. Itulah turun surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kewajiban puasa Ramadan yang diturunkan pada tahun kedua Hijriah. Dulunya sebelum ada puasa Ramadan, umat Islam itu puasanya puasa hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Ya, setelah ada puasa Ramadan, maka tidak ada lagi puasa yang wajib kecuali puasa Ramadan. Jadi yang lain-lain jadi puasa sunnah. Oke, puasa ini nanti ada puasa wajib, ada puasa sunnah ya. Puasa wajib itu yang paling utama adalah Ramadan. Nanti ada lagi puasa wajib selain Ramadan, yaitu puasa nazar misalnya. Jadi kalau misalnya kalian punya sesuatu yang pengen dicapai, kalian berjanji kalau nanti kesampaian cita-citanya, saya akan puasa 3 hari misalnya. Nah, kalau terjadi kesampaian cita-citanya, maka janji itu mesti dibayar. Jadi puasanya menjadi puasa wajib karena sudah dinazarkan. Selain puasa nazar juga puasa wajib itu ada puasa kafaroh namanya. Puasa kafaroh itu puasa penembus dosa. Jadi kalau dia punya kesalahan, misal melanggar sumpah atau yang lain-lain, nanti ada perbuatan-perbuatan yang hukumannya itu wajib puasa. Itu juga puasanya jadi wajib hukumnya. Nanti bedanya puasa wajib sama puasa sunnah itu, puasa wajib itu nggak boleh sembarang dibatalkan. Oke? Nah kalau puasa sunnah banyak, ada Senin Kamis, ada hari Asyura, ada hari Arafah, ada hari Tasu'a Asyura, kemudian juga hari Arafah, ada hari Tarwiyah, itu puasa-puasa sunnah. Ada Ayyamul Bid, ada puasa Daud yang paling afdol. Jadi puasa sunnah itu banyak. Nah, ada juga hari-hari yang haram puasa. Jadi ada beberapa hari dalam satu tahun kita nggak boleh puasa, haram malah. Yang pertama itu hari Lebaran, baik itu Idul Fitri atau Idul Adha. Dua tuh ya. Jadi tanggal 1 Syawal dan tanggal 10 Zulhijjah pada saat Lebaran itu haram puasa. Jadi nggak boleh puasa. Yang ketiga sampai kelima, 3, 4, 5 itu 3 hari setelah Lebaran Haji, yaitu hari Tasyrik. Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu haram puasa, namanya hari Tasyrik. Nah, 5 hari ini adalah 5 hari yang haram puasa. Ya, haram puasa. Walaupun kodok sekalipun, jangan. Ya, taruh di tempat yang lain aja. Oke. Kemudian, siapa orang yang wajib puasa? Orang yang wajib puasa ada tiga
kriteria. Jadi ada 3 unsur. Kalau terpenuhi, maka dia wajib puasa. Yang pertama, ada 4, ya bukan 3, ada 4. Yang pertama Islam, jadi kalau ada orang kafir dia nggak wajib puasa. Yang kedua sudah balik, jadi anak kecil yang belum balik nggak wajib puasa. Tapi kalaupun mereka puasa boleh sah dan dapat pahala, tapi belum wajib aja. Yang ketiga adalah berakal sehat, jadi orang gila nggak wajib puasa. Jadi kalau kalian mau nggak puasa ya gila aja. Yang keempat mampu puasa. Nah yang kata-kata mampu puasa ini sebetulnya perlu ada perincian. Jadi nggak semua orang yang nggak mampu terus tiba-tiba nggak puasa. Ntar dulu, nggak mampunya itu semana gitu. Jadi diupayakan dulu. Jadi kalau nggak mampunya nggak sampai mengancam nyawa, itu belum bisa untuk orang itu nggak puasa gitu ya. Jadi kalau cuma sakit-sakit kayak sakit kepala, demam, selama masih bisa puasa dan nggak mengancam nyawa dan nggak bikin tambah sakit, puasa dulu. Tapi kalau nanti udah makin parah misalnya, kayaknya udah nggak bisa puasa, udah batalin nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi ada 4 syarat, ada 4 unsur di mana orang wajib puasa. Berikutnya, nah ketika sudah puasa, apa fardu puasa? Apa yang mesti dikerjakan dalam berpuasa? Yang pertama, orang yang puasa itu wajib niat. Kalau puasanya puasa wajib, niatnya harus dari malam, sebelum terbit fajar. Jadi gelap-gelap malam tuh, sebelum terbit fajar, sebelum subuh, itu harus sudah niat. Kalau malamnya nggak niat, maka besoknya tetap wajib puasa, tapi nggak dihitung puasanya. Nanti wajib qadha. Tapi kalau puasa sunnah, itu pagi-pagi boleh. Jadi ketika bangun tidur, habis sholat subuh misalnya, habis sholat subuh, agak siangan pengen sarapan, nggak punya makanan, udahlah niat puasa aja, boleh. Gitu ya. Sampai zuhur. Kalau udah lewat zuhur, belum niat puasa, walaupun belum makan apa-apa, udah nggak boleh puasa. Karena harus niat. Dan niatnya itu maksimal sampai di zuhur untuk puasa sunnah. Kalau puasa wajib harus malam. Nah yang kedua, setelah dia niat, dia harus menjaga diri dia dari segala yang bisa bikin batal puasa. Sejak terbit fajar, subuh, sampai terbenam matahari, maghrib. Nah, nanti apa aja yang bikin batal puasa kita bahas di pembahasan berikutnya. Maksudnya setelah ini gitu ya, di video ini juga. 2 tuh ya, yang pertama niat, yang kedua menjaga diri dari segala yang membatalkan puasa. Nah, apa aja yang bikin batal puasa? Ini ada banyak nih ya. Yang bikin batal puasa itu ada 10 perkara, ada 10 hal. Yang pertama, masuk sesuatu, benda, ke dalam rongga tubuh. Rongga tubuh itu lubang-lubang dalam tubuh kita yang terbuka. Hidung, telinga, mulut, dan 2 kemaluan. Kalau pori-pori, enggak ya, sebab dia bukan rongga terbuka. Jadi yang dimaksud di sini adalah rongga terbuka. Jadi kalau kita lagi puasa, terus masukin sesuatu ke dalam lubang-lubang yang terbuka ini, batal puasa. Lagi puasa, ngupil sampai tinggi banget, batal. Lagi puasa, korek-korek kuping, batal. Ya, jadi jaga baik-baik. Makanya orang puasa itu nggak boleh berenang. Karena kalau lagi berenang itu kemungkinan tuh bakal masuk air. Kalau masuk air, batal puasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bikin batal puasa itu masukin obat ke dalam kemaluan. Misal ada orang sakit demam, lalu obatnya dimasukin lewat dubur. Kan ada tuh ya, obat demam dimasukin lewat dubur misalnya, supaya cepat bereaksi. Itu batal. Karena tadi, masuk sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Yang ketiga, sengaja muntah. Ya, jadi muntah disengajain. Disodok-sodok mulutnya, sampai muntah, keluar sesuatu dari mulutnya, dari perut keangkat, batal. Ya. Kemudian 1, 2, 3, yang keempat berhubungan suami istri. Ya,
siang-siang berhubungan suami istri batal puasanya, baik suaminya atau istrinya. Yang istri batal karena dia kemasukan sesuatu kan tadi, batal. Suaminya batal karena berhubungan. Gitu. Yang kelima, yang bikin batal puasa adalah keluar mani. Jadi sengaja keluar mani ya. Kalau nggak sengaja, misalnya dia mimpi basah, dia nggak batal puasanya. Tapi kalau disengajain, misalnya onani, itu batal puasanya. Yang keenam, datang haid. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang keenam, datang haid. Yang ketujuh, datang nifas. Yang ke-8, gila. Yang ke-9, murtad. Ini murtad ini keluar daripada agama Islam, itu batal. Nah, yang ke-10, masuk sesuatu ke dalam kepala. Misal, ada orang kecelakaan, terus jatuh, nauzubillah, palanya pecah, lalu masuk sesuatu, itu batal. Gitu ya. Ada 10. Intinya adalah, yang bikin batal puasa itu tadi yang pertama, masuk sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, atau ke kepala, itu batal. Muntah sengaja, itu batal. Berhubungan suami istri, itu bikin batal puasa. Datang haid, datang nifas, datang gila, itu batal puasa. Murtad, itu juga batal puasa. Kita baik-baik nih ya. Nanti keluar 1 ujian nih. Nah, yang perlu diingat adalah, ada yang bikin batal puasa, ada yang bikin batal pahala puasa. Ada orang puasa, memang nggak batal puasanya, tapi pahalanya hilang. 0%. Bener-bener nggak dapat apa-apa. Apa dia? Orang yang puasa tapi tetap maksiat. Nggak batal puasanya, tapi pahalanya 0. Nanti sampai di akhirat, begitu ditimbang, nggak ada berat-beratnya sama sekali. Protes sama Allah. Ya Allah, perasaan dulu saya puasa di dunia. Kata Allah, ya kan puasanya sambil maksiat. Itu sama aja kayak orang nenteng galon dari warung, mau dibawa pulang ke rumah, tapi galonnya bocor. Sampai rumah ya habis. Gitu ya. Itu juga mesti diperhatikan. Kemudian, ada beberapa hal yang disunahkan dalam berpuasa, yaitu menyegerakan berbuka. Jadi kalau udah datang waktu azan maghrib, cepat-cepat batalin. Kemudian menunda sahur. Jadi kalau sahur jangan masih jam 12 sudah sahur, jangan. Menjelang fajar, tapi jangan sampai imsak. Kalau udah imsak, udah berhenti. Ini kadang-kadang orang suka, wah apaan tuh imsak, nggak ada dalilnya. Memang nggak ada dalilnya, tapi imsak itu bentuk kehati-hatian. Karena secara pasti kita nggak tahu tuh fajar udah terbit apa belum. Kalau patokan kita azan subuh, iya kalau yang azan subuhnya benar tepat waktu. Kalau ngaret gimana? Misal azan subuh jam 4.20 misalnya. Tapi yang azan terbit fajar jam 4.20. Tapi yang azan jam 4.23 misalnya. Ngaret 3 menit. Kita kira belum azan, kita makan aja. Padahal udah fajar tuh, batal puasanya. Jadi ditaruh imsak itu supaya pada saat terbit fajar, kita udah nggak ngapa-ngapain, udah nggak makan lagi. Gitu. Jadi jangan patokan di azan ya, patokannya di imsak aja. Udah imsak, udah berhenti. Oke, jadi menunda sahur sampai menjelang imsak, itu hukumnya sunnah. Yang kemudian juga sunnah-sunnah dalam puasa, menjaga ucapan-ucapan dari hal-hal yang nggak baik, dari ngomongin orang. Makanya kan lagi puasa itu kita dianjurkan banyak-banyak baca Quran, gitu-gitu. Itu sunnah juga dalam puasa. Nah, ada orang-orang yang mendapatkan dispensasi, boleh dia nggak puasa. Jadi boleh dibatalin puasanya. Yang pertama, orang-orang yang boleh nggak puasa sama sekali, jadi dia boleh nggak puasa, nanti langsung bayar fidyah aja, nggak perlu kodok juga, yaitu adalah orang yang sudah lansia, udah terlalu tua, yang udah nggak mungkin lagi bisa puasa.
udah terlalu payah. Kalau puasa nanti bisa mengancam nyawa. Udah jangan puasa, nanti bayar fidyah aja. Kodo nggak usah juga, kan puasa yang wajib aja nggak bisa, apalagi kodo. Karena udah tua. Beda sama orang sakit. Orang sakit memang boleh batalkan puasa. Kalau memang sekiranya dapat mengancam nyawa. Batalin puasanya. Tapi nanti wajib kodo kalau sembuh. Nah, kalau orang tua kan enggak. Karena nggak mungkin sembuh. Penyakit tua itu nggak mungkin balik muda lagi. Jadi begitu nggak puasa, ya udah nggak usah kodo, langsung bayar fidyah. Kemudian juga orang yang boleh membatalkan puasanya adalah orang-orang yang musafir. Ya. Kenapa musafir boleh nggak puasa? Zaman dulu musafir itu berat perjalanannya. Orang musafir itu bawa barang banyak, naik onta, panas-panasan. Jadi musafir itu mendapatkan rukhsah atau dispensasi untuk nggak puasa. Tapi tetap nanti ketika dia udah selesai musafirnya, udah balik ke kampung halamannya, udah balik ke rumahnya maksudnya, dia wajib qada puasa. Gitu ya. Kemudian juga orang-orang yang boleh nggak puasa itu adalah orang yang hamil dan orang yang menyusui. Ya. Nah, nanti cara kodonya begini, orang yang hamil dan orang yang menyusui itu nanti ada yang langsung fidyah aja, ada yang wajib kodok juga, wajib fidyah juga. Kalau orang hamil dan orang yang menyusui ini letak kekhawatirannya ada pada diri dia, maka dia wajib kodok aja, nggak usah fidyah. Tapi kalau kekhawatirannya terletak pada anaknya, bukan pada diri dia mah bisa-bisa aja puasa, dia kuat-kuat aja. Tapi nanti kalau dia puasa, anaknya kasihan, nggak dapat protein. Misalnya anaknya lagi menyusui. Kalau dia puasa, dia kuat. Secara fisik dia kuat. Tapi kalau dia puasa, nanti anaknya nggak dapat protein dari ASI-nya, kekurangan gizi dari ASI-nya. Sehingga letak kekhawatirannya itu ada pada si bayi. Nah, kalau begini, maka dia wajib qada plus fidyah. Jadi letaknya itu kita bisa tahu ini nanti wajib qada doang atau sekaligus fidyah, itu lihat dari letak kekhawatirannya. Kalau kekhawatirannya ada pada diri kita, kalau kita puasa kita lemes nih, nanti nggak kuat, malah sakit nanti nih. Udah nggak usah puasa, nanti qada aja, nggak usah fidyah. Tapi kalau sebetulnya kita mampu puasa, lalu kita nggak puasa karena kita khawatir ke anak kita, jadi letak kekhawatirannya ke anak doang, maka besok setelah selesai menyusui, setelah selesai hamil dan melahirkan, itu bayar qada plus fidyah. Gitu. Apa itu fidyah? Fidyah itu kita ngasih makan orang miskin 1 hari 1 mud. 1 mud itu gampangnya 1 kotak nasi lah. Sekali makan sampai kenyang dengan minumnya. Jadi kalau kita 30 hari nggak puasa, ya kasih aja 30 orang fakir miskin dengan 30 nasi kotak sama minumnya, selesai. Itu namanya fidyah. Oke, itu orang-orang yang boleh mendapatkan dispensasi nggak puasa. Tadi ada orang sakit, ada orang yang sudah terlalu tua, udah lansia, lalu orang yang hamil dan menyusui, dan orang musafir. Ya. Kemudian, apa hikmah puasa bagi kesehatan? Ini yang jadi pokok pembahasan kita. Ada sebuah cerita. Dulu ada seorang raja, dia sakit. Dia sakit, terus para dokter-dokter kerajaan ini bingung. Ini sakitnya sakit apa gitu. Jadi nggak bisa didiagnosa. Nggak jelas nih sakitnya apa. Akhirnya raja ini bikin sayembara. Siapa dokter yang bisa menyembuhkan penyakitnya dapat hadiah. Lalu ada seorang dokter, dan dia sekaligus ulama juga. Dokter sekaligus ulama. Setelah dia periksa, nggak ada yang aneh. Tapi dia lihat kebiasaan si raja terlalu banyak makan. Makanya kata dokter itu, raja, nasihat saya adalah sumu tasihu. Puasa, banyakin, insya Allah bakal sehat. Kenapa dokter ini ngomong begitu? Karena
Nanti kalian bisa baca artikel lebih banyak lagi. Ternyata sumber dari penyakit dalam tubuh kita itu dua yang utama. Yang pertama, pikiran. Banyak stres itu bisa bikin penyakit, bisa berpengaruh kepada metabolisme tubuh dan sebagainya. Yang kedua adalah banyak makan. Ya kan? Banyak makan itu rata-rata tuh penyakit dari perut sumbernya. Penyakit gula, kolesterol, darah tinggi, semua itu dari asupan makan. Makanya puasa itu bisa mengontrol tadi tuh, mengontrol kondisi perut kita supaya nggak terlalu overload dan bisa menimbulkan penyakit. Itu hikmah yang paling tinggi dari puasa. Makanya kenapa kita tuh disunahkan puasa seminggu minimal 2 kali. Gitu, seminggu minimal 2 kali atau paling nggak sebulan 3 hari puasa, yaitu Ayyamul Bid. Jadi supaya kita memberikan jeda istirahat bagi lambung kita untuk tidak beroperasi sehingga tidak overload nanti bakal jadi penyakit. Itu hikmah puasa dan itu tentang puasa. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa taruh di kolom komentar. Oke?